Oke, mulai. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Saya Yayang Trisandrina. Saya dari SD 3 Ratu Perla, Kabupaten Aceh Timur. Nah, kenapa hari ini saya berpakaian seperti ini nih? Karena sesuai dengan cerita yang akan saya bawakan, yaitu tentang seorang anak laki-laki yang bernama Rohib. Cerita ini berasal dari Pulau Simelu, salah satu pulau berujung di Aceh. Cerita ini nih teman-teman berjudul Mutiko Batua. Sudah pada tahu belum? Belum. Mau tahu? Tahu. Oke, dengarkan cerita saya ya. Iya, kemari aja. Iya. Konon ceritanya, di kerajaan Simelu sedang terjadi keributan. Raja sangat marah pada anaknya yang bernama Rohib karena telah melanggar peraturan yang diberikan raja. Rohib telah memfoya-foyakan uang raja yang diberikan seharusnya untuk menuntut ilmu. Tegas sekali ya Rohib teman-teman. Ya. Raja pun sangat marah sehingga ingin memberikan hukuman yang sangat berat untuk Rohib. Rohib, engkau anak yang sangat jahat. Ayah memberimu uang bukan untuk berfoya-foya, tapi untuk menuntut ilmu. Rohib pun sangat ketakutan teman-teman. Dia bergentaran, dia menangis. Ampun ayah, maafkan aku ayah. Aku janji tidak akan mengulangi kesalahanku ayah. Aku mohon ayah, maafkan aku ayah. Tapi raja tidak menghiraukan tangisan Rohib. Tidak ada maaf bagimu. Ayah akan menghukummu. Pengawal, cepat bawa dia. Penggal lehernya. Ngeri sekali ya teman-teman. Ya, ngeri. Leher Rohib akan segera dipenggal. Aduh, bagaimana ini? Siapa yang bisa membantu Rohib? Kasihan Rohib. Nah teman-teman, melihat Raja sangat marah, Permaisuri pun datang. Kanda, aku mohon Kanda, jangan hukum Rohib. Rohib anak kita satu-satunya. Aku mohon Kanda, kasihanilah Rohib. Maafkan Rohib Kanda. Jika engkau ingin membunuh Rohib, maka bunuhlah aku juga. Permaisuri menangis dan langsung bersujud di hadapan raja. Nah teman-teman, tangisan Permaisuri pun membuat hati raja luluh. Baiklah Rohib, kali ini engkau ayah maafkan. Tapi jika engkau mengulangi kesalahanmu, ayah akan langsung memenggal lehermu. Engkau ayah maafkan dengan satu syarat. Engkau harus keluar dari istana ini dan menjadi pedagang yang hebat di luar sana. Ambillah ini, sekantung emas sebagai modal usahamu. Nah, Rohib pun mengambil sekantung emas itu dan langsung keluar dari istana. Mau tahu kelanjutan ceritanya tidak teman-teman? Mau. Oke, kita lanjut ya. Ya. Nah, setibanya Rohib di perjalanan, Rohib menjumpai sekumpulan orang-orang yang sedang memukuli ular. Dia pun berkata, "Wahai saudaraku, jangan kalian pukuli ular itu. Kasihan ular itu. Ular itu kan juga makhluk hidup. Ayolah lepaskan, kasihan dia. Jika kalian melepaskan ular itu, aku akan memberikan kalian ini. Lihat, aku banyak emas. Cepat ambillah emas-emasku dan lepaskan ular-ular itu." Nah, melihat emas, orang-orang itu langsung melepaskan ular tersebut dan mengambil semua emas Rohib. Nah, saat Rohib melanjutkan perjalanannya teman-teman, dia baru tersadar bahwa kantung emasnya sudah kosong. Aduh, bagaimana ini? Kantung emasku sudah kosong. Habislah aku, leherku akan dipenggal oleh ayah. Aduh, bagaimana ini? Siapa yang bisa menolongku? Aduh, matilah aku. Aduh, bagaimana ini? Rohib sangat kebingungan teman-teman. Dan tiba-tiba, tahu tidak teman-teman, saat Rohib sedang kebingungan, datanglah seekor ular yang sangat besar menghampiri Rohib. Mau lihat ularnya teman-teman? Mau. Tapi jangan kaget ya. Ya. Sebentar, saya ada bawa ularnya loh teman-teman. Jangan kaget ya. Ya. Ayo lihat kemari. Iya. Ih, takut. Ih, takut. Takut. Besar. Kok ada yang takut situ? Kamu takut ya? Gak apa-apa, jangan takut. Ularnya baik loh, cantik lagi. Ular itu terus saja mendekati Rohib. Rohib pun sangat ketakutan. Ampun ular, jangan makan aku ular. Aku
Ternyata ular itu dapat berbicara loh. Ih, bisa bicara ular. Hai Rohib, engkau jangan takut. Aku tidak akan memakanmu. Justru aku ingin membantumu karena engkau tadi telah menolong anakku. Ambillah ini Muntiko bertuah. Muntiko ini akan mengabulkan semua permintaanmu. Dan setelah ular itu melemparkan sesuatu dari mulutnya, dia langsung pergi. Rohib pun mengambil sesuatu tersebut. Apa ini? Muntiko bertuah? Nah teman-teman, ternyata Muntiko bertuah itu seperti ini loh. Muntiko bertuah dalam bahasa Simelu berarti batu, batu mutiara. Lihat nih, sudah tahu kan? Sudah. Rohib pun langsung meminta pada Muntiko. Wahai Muntiko, jika memang benar engkau bisa membantuku, tolonglah aku, kembalikan semua emas-emasku yang sudah habis tadi. Dan tahu tidak apa yang terjadi teman-teman? Tidak. Tiba-tiba Muntiko itu terbang ke arah kantung emasnya Rohib. Cling! Dan saat Rohib melihat kantung emasnya, alangkah terkejutnya Rohib karena emasnya kembali, bahkan bertambah banyak. Wah, emasku kembali! Wah, emasku kembali! Wah! Rohib sangat kegirangan teman-teman. Yeay, emasku kembali! Aku bisa berdagang! Yeay, emasku kembali! Emas! Terima kasih Muntiko bertuah! Terima kasih! Begitulah ceritanya teman-teman. Nah, singkat ceritanya nih teman-teman, dengan modal emas-emas ini, Rohib pun menjadi seorang pengusaha pedagang yang sangat hebat, bijaksana dan kaya raya. Dia pun kembali ke istana dan disambut bahagia oleh ayah dan ibunya. Disitulah Rohib menggantikan posisi ayahnya sebagai seorang raja yang sangat hebat di kerajaan Simelu sana. Begitulah akhir ceritanya teman-teman. Nah, dari cerita ini kita dapat memetik sebuah pesan. Sayangilah sesama makhluk hidup meskipun dengan hewan. Karena jika kita melakukan kebaikan, pasti akan dibalas kebaikan juga. Nah, jika teman-teman ingin tahu cerita selengkapnya, bacalah buku kumpulan cerita rakyat Aceh yang dikarang oleh Rusdi dan kawan-kawan. Oh iya teman-teman, satu lagi nih pesan saya. Ayo dukung gerakan literasi dengan rajin-rajin membaca buku. Karena buku adalah jembatan ilmu yang akan menambah wawasan kita. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan cerita saya. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai.